Pengawasan program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis dan Kartu Indonesia Pintar kini diperkuat. Kejaksaan Agung bersama Apepnas menyiapkan sistem pelaporan berbasis kode QRIS agar masyarakat dapat melaporkan pelaksanaan program secara langsung. Kejaksaan Agung terus memperkuat pengawasan program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih hingga Kartu Indonesia Pintar. Salah satunya dengan menyiapkan sistem pelaporan berbasis aplikasi yang terintegrasi melalui kode QRIS. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Mantovani menjelaskan setiap dapur MBG akan dilengkapi stiker QRIS yang dapat dipindai menerima manfaat untuk menyampaikan laporan terkait kualitas makanan, pelayanan, dan pelaksanaan program. Laporan yang masuk akan tersimpan di basis data kejaksaan dan diteruskan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kejaksaan akan melakukan verifikasi bersama Badan Permusyawaratan Desa. Berupa stiker, ada QRIS-nya untuk diserahkan kepada para penerima manfaat. Jadi ini untuk memonitor hasil dari dapur tersebut. Apakah hasilnya sesuai dengan harga atau di bawah harga. Itu aja. Dan laporan ini langsung database-nya ada di Kejaksaan dan juga kita bisa teruskan dan diteruskan ke BGN. Kasih intel dalam hal ini kalau ada laporan-laporan yang penting itu akan turun dan minta tolong dengan anggota BPD di sini nih, di desa terdekat. Minta bantuan dari BPD untuk bisa meng-cross-check dan mengklarifikasi. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyambut positif kerjasama antara Kejaksaan dan Apepnas dalam pengawasan program pemerintah. Menurutnya kehadiran aparat pengawas dan unsur masyarakat di tingkat desa dapat mencegah penyimpangan pengelolaan dana desa serta memastikan program berjalan tetap tepat sasaran. Deddy juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, mengingat masih ditemukan sejumlah kasus penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran di berbagai daerah. Melalui sinergi Kejaksaan, Apepnas dan pemerintah daerah, pengawasan program prioritas nasional diharapkan semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran. Karena KIP ini banyak selama ini tidak tepat sasaran seperti yang terjadi di Cirebon yang berujung dengan pidana. Nah, sehingga nanti kan penerima KIP ini pasti ada lokasi rumahnya. Ya, betul. Di desa mana, RT berapa. Nah, dengan sistem yang dibuat nanti kan Bamusdesnya bisa aktif menyatakan memang anak ini keluarga yang layak mendapat KIP atau kuliahnya layak mendapat KIP sehingga dana pemerintah tidak jatuh pada orang yang tidak semestinya menerima. Seperti kasus di Cirebon, anak dokter, ada ASN, anak wakil kepala sekolah. Nah, ini penting karena KIP itu dananya sangat besar dan memiliki pengaruh terhadap kesinambungan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Ya, puncak perayaan HUT ke-499 menuju 5 Abad DKI Jakarta digelar di kawasan Bundaran HI. Panggung hiburan dan sejumlah ornamen Betawi menghiasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Terdapat panggung musik, pertunjukan multimedia spektakuler, video mapping, flying LED, hingga lighting show siap menghibur warga Jakarta. Selain itu, panggung utama akan dimeriahkan sejumlah musisi nasional, diantaranya Padi Reborn, Mahalini, Adrian Halif, Pasming Bass, Cici Paramida, Molukan Soul, Sania, dan penampil lainnya. Bagi warga Jakarta yang hendak menyaksikan acara perayaan HUT DKI Jakarta secara langsung, dapat menggunakan transportasi umum dan memanfaatkan tarif Rp1. Di antaranya Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta selama tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan selama acara berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat.
Ratusan korban investasi bodong menggeruduk kantor Mandiri Taspen di Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi ini nyaris ricuh saat para korban memaksa masuk kantor. Ratusan korban investasi bodong Bank Mandiri Taspen menggeruduk kantor Mandiri Taspen Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saling dorong pun tak terhindarkan ketika ratusan warga korban investasi bodong yang merupakan pensiunan ini berusaha masuk kantor. Melakukan transaksinya di bank dengan form yang ada. Tapi semua itu tahunya ini adalah Bank Taspen Mandiri. Mohon berangkat kami diberi upah panjang. Jangan mau dikasih makan sama Mandiri Taspen gara-gara utang. Saya punya sakit. Bahkan karena takut menahan emosi, sejumlah emak sambil orasi pun menangis. Mereka menuntut Bank Mandiri Taspen mengembalikan uang dan membatalkan kredit mereka. Pasalnya, akibat ulah dari salah satu karyawannya menjanjikan simpanan investasi, mereka kehilangan ratusan juta rupiah. Bahkan mereka juga harus mencicil bunga kredit sebesar 5 juta rupiah tiap bulan. Secara hukum itu sudah cacat hukum. Terbuka hatinya para Mandiri Taspen untuk bisa mengakomodir para pensiunan. Keinginannya apa? Intinya minta dibatalkan kreditnya sehingga mereka jadi tidak hidup sengsara. Karena harus 20 tahun. Kami tidak akan menuntut oknum, tapi kami menuntut kata lembaganya Mandiri Taspen. Karena semua dikerjakan ada di kantor. Tentang urusan dengan individu silakan Bank Mandiri yang menuntut. Kami nasabah ini adalah Bank Mandiri Taspen. Salah satunya adalah tuntutannya adalah batalkan kredit. Demo diawali dengan long march sambil meneriakan yel-yel, mereka juga membawa sejumlah poster tuntutan batalkan kredit. Total ada 127 pensiunan yang menjadi korban investasi bodong. Bahkan nilainya mencapai 27 miliar rupiah. Para korban mengancam akan mendirikan tenda untuk menginap jika Mandiri Taspen tidak mengembalikan uang mereka serta membatalkan kredit. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saldin Ayubi, iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengepung kawasan di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Operasi ini berujung pada penangkapan seorang pria yang diduga terkait dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di antara ribuan pohon dan permukiman warga di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya, tim Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bergerak mempersempit ruang gerak target operasi. Sesaat kemudian, seorang pria ditangkap tanpa perlawanan berarti. Saat penangkapan, petugas menyita satu unit telepon genggam yang kini menjadi barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan ini merupakan pengembangan penyidikan atas kasus penembakan pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Februari 2024 yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam sejumlah gangguan keamanan lain di Intan Jaya pada tahun 2026. Hingga kini Satgas Operasi Damai Kartens 2026 masih melakukan pengembangan penyelidikan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga situasi keamanan serta memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum di Papua Tengah. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. 3 perampok bersenjata tajam menyatroni minimarket di Blitar, Jawa Timur. Pelaku menyekap karyawan minimarket dan uang total hingga 100 juta rupiah. Tiga pelaku perampokan terekam kamera pengawas saat menyatroni salah satu minimarket di Blitar, Jawa Timur. Dengan menggunakan senjata tajam, pelaku mengejar karyawan minimarket sambil mengancamnya. Pelaku mengikat dan menyekap penjaga minimarket. Dari 3 tempat kejadian perkara di wilayah Blitar, yakni Kecamatan Wonodadi, Srengat, dan Ponggok, komplotan ini menggasak uang minimarket dengan total hingga 100 juta rupiah.
Polisi berhasil menangkap para pelaku di rumah mereka masing-masing tanpa perlawanan. Jadi awal mula kepada para 3 pelaku ini melakukan pencarian hunter ke beberapa lokasi, sasarannya Alfamart yang buka 24 jam. Kini ketiganya mendekam di balik jeruji besi tahanan Mapolres Blitar Kota untuk menunggu proses hukum lebih lanjut. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.